Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama al-fudola al-kiram wabil khusus Ustazah Yahya al-fudola al-kiram Mudir al-Rahmi Abdul Karim Hajat Al-Mu'ayani Suma Hadrat Al-Karim Rois Madrasah Al-Ihsan Dr. Andes Ike Saiful Rahman Sumailah Hadratul Kiram Jami'il Asatizah Sumailah Hadratul Kiram Majmu' itu Innasi min Majlis Al-Qalbu As-Sogir wal Muhtaram Ummahatul Musallina alaihi yahduru fi hazal am zadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayyuhal ummahat, pertama-tama saya atas nama Yayasan Abdul Karim ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, baik atas nama pribadi dan atas nama yayasan, kepada panitia, kepada pengurus, juga kepada ibu-ibu jamaah Majlis Qalbu As-Shogir dan jamaah ibu-ibu Al-Ihsan, kemudian para ibu guru, para orang tua murid, juga bapak-bapak serta semua pihak yang sudah berpartisipasi untuk mensyukuri hari dilahirkannya Rasulullah SAW. Intinya ibu-ibu sekalian, karena dukungan semua pihak, maka acara Maulud Rasulullah SAW dapat terlaksana dengan baik. Dan saya yakin gotong royong kita semua itu karena kita semua cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lebih cinta mana bu, ke suami atau kepada Rasulullah? Rasulullah. Hah? Rasulullah. Jawabnya ragu-ragu. Jadi ketika kita insya Allah ada wujud kecintaan kita kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasan cinta dari Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Kemudian gini, hadirin sekalian, sesungguhnya yang bergembira dengan kelahirannya Rasulullah SAW itu tidak hanya Allah dan malaikat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu Sallallahu alaihi wasallam taslima. Tapi juga ibu-ibu sekalian, para nabi dan para rasul juga berdoa supaya dilahirkannya Rasulullah SAW, bahkan gembira dengan dilahirkannya Rasulullah SAW. Hal ini diceritakan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, ana dakwatu Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa busra Isa. Dan Rasulullah juga kabar gembiranya dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ibu-ibu sekalian, kenapa harus sampai segitu bergembiranya para malaikat dan para nabi, para rasul menyambut lahirnya Rasulullah SAW? Karena para malaikat dan para nabi itu sudah mengetahui rencana
dilahirkannya Rasulullah SAW. Ternyata ada rahasia besar. Rahasia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan Rasulullah SAW ke alam dunia. Pertama, Allah menjelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Jadi Rasulullah dilahirkan ke alam dunia untuk menjadi teladan bagi kita semua. Gitu. Kemudian wa qalallahu aidan wa man arsalnaka ila rahmatan alamin. Ya. Rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah SAW itu juga dilahirkan untuk memberi rahmat bagi alam semesta. Sekarang pertanyaannya, mana buktinya? Mana buktinya bahwa Rasulullah SAW sebagai teladan dan sebagai rahmatan lil alamin? Ada yang tahu nggak, Bu? Bukti bahwa Rasulullah itu menjadi rahmatan lil alamin. Ada yang tahu nggak, Bu? Pertama, ibu-ibu, Rasulullah itu adalah pemimpin pertama di dunia ini yang melahirkan konsep negara. Sebelum adanya Rasulullah SAW menjadi pemimpin di Madinah, belum ada negara. Di dunia belahan manapun belum ada negara. Rasulullah lah orang pertama yang membentuk konsep negara dengan piagam Madinahnya. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tanya siapa yang mendirikan agama pertama di dunia adalah Rasulullah SAW. Ya, karena dulu belum ada negara. Yang kedua, sebagai rahmatan lil alamin, Rasulullah lah orang pertama yang merubah daerah tandus yang penduduknya tidak beradab, bahkan hobinya perang, ya, yaitu Yastrib. Ibu-ibu sekalian, sebelum Madinah itu adalah Yastrib. Yastrib ini kondisinya sangat tandus, kemudian hobinya perang masyarakatnya, ya, terutama dua suku besar, kabilah Aus dan kabilah Khoraj. Kabilah Aus ini didukung oleh Yahudi Bani Quraisyah dan kabilah Khoraj didukung oleh Yahudi Bani Nadir. Jadi dua suku besar ini, Bu, di Madinah itu perang, selalu perang karena termakan kompor hasutan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi hati-hati, Bu, kalau di kampung kita itu ada yang suka hasad-hasadan, itu darahnya Yahudi. Jangan dideketin, Bu, jauhin. Ya. Karena itulah sifat orang Yahudi, diantaranya paling senang dia mengadu domba, membuat hasud dan membuat hasad. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah? Apa sejarahnya yang membuat Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Ada yang tahu nggak, ibu-ibu? Enggak. Jadi dari mulai Rasulullah di Mekah itu, orang Madinah itu udah tahu, sudah menguping bagaimana cerita-cerita tentang Rasulullah yang budi pekertinya halus dan akhlaknya indah. Bahkan ada satu peristiwa yang dikenal orang Madinah, di mana Rasulullah SAW itu sukses mempersatukan 4 suku besar di kota Mekah untuk menempatkan batu Hajar Aswad di tembok Baitul Haram, ya, di Baitullah. Nah, jadi ketika itu 4 suku besar itu hampir perang karena memperebutkan siapa yang akan menempatkan batu Hajar Aswad di tembok Ka'bah. Kemudian mereka datang ke Rasulullah dengan adil
mengambilnya, membuka sorbannya, kemudian 4 suku besar itu masing-masing memegang ujung sorban, dan batu hajar aswad itu ditaruh di tengah sorban, kemudian bersama-sama dibawa ke Ka'bah dan ditempatkanlah oleh tangan Rasulullah batu hajar aswad itu ke dinding Ka'bah. Nah, ini adalah sifat keadilan seorang pemimpin. Inilah yang menarik bagi orang-orang Madinah, kemudian membaiat Rasulullah, mengundang Rasulullah untuk datang ke Madinah dan memimpin Madinah. Ya. Kemudian apa, Bu? Setelah Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, pertama kali kakinya menginjak gerbang Yathrib, apa pesan Rasulullah? Ya ayuhan nas, asbu salam wa aqimu ta'am wa silul arham wa sallu bilaili wa nasuniyam. Jadi 4 amanah inilah yang Rasulullah sampaikan dan ditaati, Bu. Ditaati oleh orang-orang Madinah. Kemudian karena mentaati amanahnya Rasulullah SAW inilah maka Yathrib menjadi Madinatul Munawwaroh, ya, kota yang bercahaya. Jadi, Bu, kalau kita mau kampung kita itu menjadi jembar yang bercahaya, patuhilah amanah Rasulullah. Mari kita bangun, ya, kita bangun budaya di kampung kita itu untuk saling memberikan salam, tidak hanya kepada keluarga, juga kepada tetangga, kemudian juga kepada tamu. Kemudian kita harus mau wa'aqimu ta'am, saling membagi rezeki, saling membagi milik kepada sesama warga, ya. Kemudian kita harus mau saling bersiraturahmi, jangan hanya gesekan sedikit kemudian jadi putus silaturahmi, ya. Gara-gara orang-orang yang berdarah Yahudi menyebarkan hasad dan hasud, kita putus silaturahmi. Nauzubillah. Kemudian kita harus membudayakan juga, mau membudayakan untuk sholat malam, baik itu qiyamul lail maupun tahajud. Bahkan ada di satu kampung, Ibu, yang membangun kampungnya itu dengan tahajud berjamaah di masjid jaminya. Nah, ini rutin dilakukan dan kampungnya itu barokah, ya. Jadi dalam pesan atau sambutan singkat saya ini, mari kita terapkan, kita bangun lingkungan kita bangun daerah kita dengan mentaati 4 amanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menginjakkan kaki pertama kali di Yathrib. Maka insya Allah kampung kita akan menjadi Madinatul Munawwaroh, ya. Itu aja, Bu, pesan dari saya, sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahi ala kulli halin, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.